Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 3. Hari ini kita lanjut ya untuk kelas online-nya. Masih dengan tema 1, subtema 4. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 2. Kelas 3 lihat pada halaman 154. Bacalah teks berikut ini. Dengarkan apa yang Ibu baca. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Yang pertama adalah embrio. Ya, perhatikan gambar embrio sesuai dengan arah tanda garis. Embrio adalah calon tumbuhan baru. Kemudian selimut biji. Selimut biji berfungsi untuk melindungi biji. Dan yang terakhir adalah kotiledon. Kotiledon merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Ya. Sekarang kita lihat halaman 155. Amati gambar berikut. Ya, kelas 3 perhatikan di bagian bawah. Ini adalah gambar yang menunjukkan daur hidup tanaman semangka, tapi gambar tersebut belum benar. Ya, sebentar, tugas dari kelas 3C adalah menyusun gambar-gambar yang ada pada halaman 155 menjadi sebuah susunan gambar yang benar. Misalnya, Ibu beri contoh dimulai dari huruf D. Huruf D di sini adalah gambar biji. Jadi kelas 3 yang pertama adalah gambar biji dulu, huruf D. Kemudian kira-kira menurut kelas 3 gambar yang kedua yang benar itu terdapat pada huruf yang mana? Dibuat pada buku latihan. Sekarang kita lanjut di halaman 156. Tuliskan tahapan daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Setelah kelas 3 menggambar daur hidup tanaman semangka, kemudian kelas 3 tuliskan tahapan daur hidupnya menggunakan bahasa kelas 3 sendiri. Ditulis pada buku latihan. Lanjut, lihat di bagian bawah ada gambar tumbuhan daun cocor bebek, kemudian dengan pohon pisang. Dengarkan bacaan pada halaman 156, Ibu akan membacanya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Ya, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas, yaitu pohon pisang, kemudian ada juga daun cocor bebek. Kelas 3 lihat di halaman 157, masih ada kelanjutannya untuk bacaan yang tadi, bisa dilanjutkan bersama orang tua. Untuk halaman 157 bagian bawah, ini akan dipraktekkan atau akan dijelaskan oleh Ibu PJOK. Karena sekarang kita belajarnya di rumah saja, nanti materinya akan disampaikan oleh Ibu Ona. Sekarang kita lihat di halaman 159, Ibu akan membaca sebuah bacaan tentang pentingnya bekerja sama. Kelas 3 perhatikan. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Jadi, itu adalah salah satu contoh pentingnya bekerja sama, baik itu dalam kerja bakti, baik itu dalam permainan. Jadi kerjasama itu sangat penting. Ya, kemudian lihat di halaman 159 di bagian bawah ada pertanyaan. Kelas 3 tidak usah tulis pertanyaannya,
Cukup tulis jawabannya saja pada buku latihan sesuai dengan pertanyaan yang ada pada buku tema nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang terakhir adalah kegiatan bersama orang tua seperti biasa ditulis pada buku PR. Oke, kelas 3, selamat bekerja, jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.